Orang-orang utama kenapa bila membaca Al-Quran mereka menangis? Orang-orang utama kenapa bila membaca Al-Quran itu mereka menangis? Seperti Abu Bakar, ketika membaca Quran itu akan terdengar suara air direbus di hatinya. Bagaimana jika Umar bin Khattab itu membaca Quran akan tercium bau daging terbakar, karena terbakarnya hati takut pada Allah. Mata adalah mata airnya hati. Jika mata menangis karena hati yang takut pada Allah, seperti tanah yang keluar airnya, karena menunjukkan tanah yang subur. Mata yang keluar airnya karena hati yang takut pada Allah menunjukkan menyalanya iman dalam hati. Iman menyala sehingga menerangi yang sebelumnya tak terlihat menjadi terlihat, yang samar menjadi jelas. Juga arti Al-Quran yang lembut-lembut itu tertangkap dari pembaca kepada pendengar, seperti orang yang menggoyang meja, orang yang duduk dengan orang yang menggoyang meja, maka akan ikut goyang mejanya, sebab meja itu hanya satu. Orang yang hatinya tergetar karena membaca Al-Quran, maka akan menggetarkan orang yang ada dalam satu jamaah sholat. Getaran itu terkirim oleh kabel yang tak terlihat. Hanya orang yang telah tergetar hatinya bisa menggetarkan orang lain. Lalu bagaimana mungkin hati bisa tergetar? Hati tergetar atau wajilat qulubuhum, karena jika membaca Al-Quran itu diri memahami dan meyakini seyakin-yakinnya kalau Al-Quran itu adalah surat dari Allah untuk diri kita sebagai orang Islam, maka walaupun isinya tentang cerita orang munafik, orang kafir, orang yang tersesat, orang yang zalim, maka maksudnya Allah ya kita itu, bukan orang lain, karena Al-Quran diturunkan untuk kita, bukan orang agama lain. Jadi penyadaran diri, kita dalam lahirnya dalam KTP-nya orang Islam, tapi masih selalu bertingkah laku sebagai orang ingkar seperti kafir, pembohong seperti orang munafik, selalu tak menempatkan sesuatu pada tempatnya seperti orang zalim, ngeyel seperti Bani Israel, melakukan perbuatan ngawur seperti orang tersesat. Jadi penyadaran diri akan kemelekatan sifat buruk dalam diri. Lalu Allah menegur kita. Zat yang bisa membalik dunia dan menghancurkan kita menjadi bangkai yang tak berkubur, itu memperingatkan kita, pasti orang beriman yang menyala imannya akan tergetar dan merasa diri itu benar-benar terlekati sifat buruk. Sebab jika diri makin merasa suci, maka diri itu makin kotor. Sebab walau telah penuh menempel di tubuh aneka macam kotoran, tetap saja merasa suci. Dan orang yang paling merasa lurus, maka akan paling tersesat, karena sudah tersesat tetap saja merasa lurus, sebab perasaan lurus itu telah mendarah daging. Juga orang yang paling bodoh itu adalah orang yang paling merasa pintar, karena jelas telah salah, tapi akan selalu yang dilakukan itu adalah kepintaran dia. Orang yang paling munafik adalah orang yang merasa sifat nifak tidak melekat pada dirinya, jadi berulang kali berdusta, maka akan dianggap tidak dusta, sebab menganggap dustanya itu suatu kebenaran. Jadi seseorang yang ingin menjadi baik, maka tak segan-segan mengkoreksi diri. Jika ada kekotoran maka tak segan mengakui lalu membersihkannya, agar ketenangan hati yang bersih didapat. Dan ketika hati telah bersih, saat mana Quran itu dibaca, maka cahaya hidayahnya Quran itu akan menyinari hati, memperjelas yang samar, mengurai arti dan makna yang lembut-lembut. Seperti orang yang terseret merasa takut ketika membaca novel horor, dan tertawa ketika membaca novel humor,
dan seakan menjadi pendekar ketika membaca cerita silat. Ketika dalam Quran itu ada cerita tentang neraka, maka diri itu merasa telah jatuh ke dalam lautan apinya. Ketika Al-Quran itu menceritakan surga, maka diri merasa rindu akan kedamaian dan keindahan di dalamnya. Orang yang telah tergetar hatinya oleh Quran, maka ketika mengimami jamaah sholat, akan menggedor juga hatinya makmum, seperti orang yang menggoyang meja teman duduk dalam satu mejanya. Semakin mendekati pusat getaran yaitu Allah, maka getaran itu akan makin terasa. Jadi getaran antara satu orang dengan orang lain itu beda, sebab bedanya kedekatan antara satu orang dengan orang lain dengan Allah, pusat segala getaran keimanan. Sama seperti ketika membaca cersil, lalu seseorang tergeret oleh alur cerita, artinya orang yang membaca itu akan merasa sedih ketika nasib malang menimpa tokoh yang disukainya. Begitu juga jika seseorang telah terseret getaran Quran akan merasa iba dengan keadaannya karena telah tersesat. Jika membaca waladolin, dirinya itulah yang tersesat dan ingin kembali memperoleh hidayah. Rasa takut itu akan muncul membayangkan andai saja diri tidak mendapat hidayah dari Allah, lalu diri menjadi orang yang merugi selamanya, dan masuk neraka tidak ada masa habisnya. Al-Quran itu turun sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang masih dipakai pedoman, masih digali keilmuan di dalamnya, seperti bumi yang tak habis mengeluarkan benih-benih makanan, penghijauan, ikan, dan berbagai biji-bijian yang dimakan manusia, hewan, dan apa saja mengambil manfaat dari bumi. Itu sebagaimana Al-Quran yang tak habis diambil manfaat dalam kandungannya, sebagaimana bumi, ada tumbuhan yang bisa menjadi penguat badan, menjadi obat bagi berbagai penyakit, menjadi penawar bagi jiwa yang lelah, dan airnya menyegarkan, racun-racun dinetralkan. Begitu juga Al-Quran, dia menjadi makanan bagi ruhani, mengenyangkan ruhani. Ada ayat-ayat yang bermuatan obat bagi berbagai penyakit, menjadi penawar bagi ruhani yang lelah, petunjuk bagi ruhani yang tersesat. Sebagaimana bumi yang selalu memberikan berbagai makanan dan biji-bijian, dan bersifat selamanya bumi itu ada, begitulah Allah menunjukkan keadilan dan pengaturannya, sangat bijaksana, dan contoh bagi orang yang berpikir dan merenungkan kejadian dan mengambil ibarat serta pelajaran. Begitu juga kita, lisan kita, hati kita, akal kita sebagaimana bumi, karena kita diambil dari bumi, dicipta dari tanah, diaduk dengan air, makanya kita itu sebagaimana tanah. Tanah itu tidak bisa bermanfaat sama sekali jika tidak diberi air, bahkan bumi itu akan menjadi bumi yang mati jika tidak ada airnya. Sama kita juga akan mati jika tidak diberi air, dan bumi tidak bermanfaat kalau tidak diberi air dan diolah, dicampur dengan bahan lain. Kita juga begitu tidak akan bermanfaat kalau tidak diberi campuran bahan lain, tidak bisa berdiri sendiri. Makan saja harus ada yang dimakan, minum harus ada yang diminum, berjalan harus ada jalan yang ditempuh. Ingin punya anak seorang lelaki harus ada wanitanya. Jadi selamanya kita tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada hal lain atau sesuatu yang lain agar kita bisa mendatangkan manfaat. Teori pencampuran antara satu hal dengan hal yang lain ini namanya syariat, dan bahan baku dari apa yang dicampur itu namanya syarat. Seperti ada lelaki, ada wanita kalau mau menikah,
Nah, lelaki dan wanita ini dinamakan syarat, karena kita hidup di bumi, dan kita dari bumi, maka kita lantas harus memenuhi syarat dan syariat dalam segala apapun itu di dunia ini. Konteksnya makin meluas dan ke hal apapun juga, karena apapun itu bergantung pada kita sendiri, dan kita bergantung pada apapun, dalam ikatan rantai yang tidak terputus. Ketergantungan yang saling kait-mengait ini dinamakan asbab, atau beberapa sebab, atau sebab satu terjadi dan berkenan terjadinya karena sebab hal lain, dan sebab hal lain sebelumnya bisa terjadi dan berlaku terjadinya juga harus disebabkan oleh sebab yang lain lagi. Suasana dan lautan belantara sebab itu sambung menyambung, bagai tali panjang yang tak putus, semua saling kait-mengait. Manusia yang terbawa oleh arus hidup, tergulung oleh aliran sebab yang berjalan, suasana hati dan pemikiran lantas ikut terseret dalam aliran suasana sebab yang menjadikan sesuatu bisa berlaku terjadinya, sehingga manusia lantas pola pikirnya kemudian mencari sebab atas apa yang akan dilakukan bisa terjadi dan berlaku dengan mudah dan dimudahkan berlakunya. Orang yang pikiran dan hatinya ini tergantung pada sebab dan pengupayaan sebab jika mau menyelesaikan hal apapun, entah itu rizki, kesembuhan penyakit, sarana transportasi, dan apapun itu, maka orang itu adalah orang yang duduk di kepahaman asbab, atau berada di makom keadaan orang yang berkutat dan bergerak serta berhenti karena beberapa sebab, makanya makomnya dinamakan makom asbab. Sang Kiai